Halo, para penonton setia cerita Komandan. Siap untuk terkejut? Bayangkan, pernikahan yang tampak sempurna, tiba-tiba hancur berkeping-keping karena sebuah rahasia gelap. Inilah kisah seorang istri yang tanpa sengaja menemukan identitas ganda suaminya, sebuah kenyataan pahit yang tersembunyi di balik senyum manis dan janji setia. Ikuti perjalanan emosional yang penuh intrik dan ketegangan ini, saksikan bagaimana kebenaran terungkap sedikit demi sedikit, dan bersiaplah untuk akhir yang tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video misteri lainnya dari cerita Komandan. Alina menyesap teh kamomilnya. Senja mewarnai apartemen mereka dengan jingga kelabu. 5 tahun menikah dengan Arya, bagaikan mimpi indah tanpa celah. Arya, seorang arsitek sukses, tampan, penuh perhatian. Namun, akhir-akhir ini, keraguan mulai menggerogoti hatinya. Arya sering pulang larut, beralasan lembur proyek besar. Telepon genggamnya selalu dalam mode senyap, bahkan saat tidur. Dulu, aroma parfum maskulinnya selalu melekat, kini kadang berganti aroma kayu cendana yang asing. Lembur lagi, Mas? Tanya Alina, mencoba menyembunyikan nada curiga. Arya tersenyum, namun matanya tak sepenuhnya sampai. Iya, sayang. Deadline sudah dekat. Maaf ya, jadi jarang punya waktu buat kamu. Ia mengecup kening Alina sekilas, lalu bergegas menuju kamar. Alina menatap punggungnya yang menghilang. Ada sesuatu yang disembunyikan Arya, sesuatu yang sangat besar. Keesokan harinya, Alina memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi ternama, Adiwangsa Cipta. Ia mendengar bahwa perusahaan tersebut sedang mencari staf administrasi. Tanpa sepengetahuan Arya, Alina mengirimkan lamarannya. Seminggu kemudian, ia mendapat panggilan wawancara. Debar jantungnya tak terkendali. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Saat wawancara, seorang wanita parubaya berambut pirang menatapnya dengan tatapan menilai. Alina Rahayu, ucap wanita itu, membaca CV Alina. Pengalamanmu cukup menarik. Tapi, kenapa kamu tertarik bekerja di perusahaan kami? Saya ingin mencari tantangan baru, Bu, jawab Alina, berusaha tenang. Saya juga mendengar bahwa Adiwangsa Cipta adalah perusahaan yang menjunjung tinggi profesionalitas. Wanita itu tersenyum tipis. Bagus. Kami memang mencari orang-orang yang berdedikasi. Kamu diterima. Alina terkejut sekaligus lega. Ia berhasil. Mulai minggu depan, ia akan bekerja di Adiwangsa Cipta. Tanpa disadarinya, ia telah memasuki sebuah labirin misteri, di mana rahasia suaminya akan segera terkuak. Di hari pertamanya bekerja, Alina mendapati fakta bahwa Arya adalah pemilik perusahaan itu. Identitas ganda Arya sebagai suami yang penyayang dan pemilik perusahaan terungkap. Alina syok dan merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Gelisah menyelimuti Sarah. Senyum Arya, yang dulu menenangkannya, kini terasa asing. Setiap keterlambatannya, setiap alasan bisnisnya, menjadi duri dalam hatinya. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Arya? Bisiknya pada diri sendiri, menatap foto pernikahan mereka. Sebuah ide nekat muncul. Ia akan mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mencari pekerjaan. Setelah mengirimkan puluhan lamaran, ia mendapat panggilan wawancara dari Adiwangsa Corp, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan itu terdengar asing, namun namanya terus terngiang di benaknya. Saat wawancara, ia merasa gugup sekaligus bersemangat. Suasana kantor terasa mewah dan modern, namun ada aura misterius yang membuatnya tidak nyaman. Setelah melewati beberapa tahapan wawancara, Sarah diterima bekerja di Adiwangsa Corp sebagai staf administrasi. Ia ditempatkan di lantai 12, jauh dari ruang direksi. Hari pertama kerja, Sarah berusaha bersikap profesional, namun matanya terus mengawasi sekeliling. Ia mencari petunjuk, apapun yang bisa menguak misteri Arya. Ia mendengar bisik-bisik tentang seorang direktur utama
yang misterius, jarang terlihat, dan hanya dikenal dengan inisial A. Jantung Sarah berdebar kencang. Apakah mungkin? Pulang kerja, ia melihat Arya sudah menunggunya di depan apartemen. "Bagaimana harimu, sayang?" tanya Arya, tersenyum seperti biasa. "Baik," jawab Sarah singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Adiwangsa Corp dan Direktur Utama A. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Di tengah malam, saat Arya sudah terlelap, Sarah membuka laptopnya dan mulai mencari di internet. Ia menemukan artikel-artikel tentang Adiwangsa Corp, namun tidak ada informasi detail tentang pemilik atau direktur utamanya. Semuanya serba rahasia. Frustrasi, Sarah mencoba mencari data karyawan. Ia berhasil masuk ke database perusahaan dengan bantuan seorang teman hacker. Ia mencari nama Arya, tapi tidak ada. Rasa penasarannya semakin memuncak. Kemudian, matanya tertuju pada daftar direksi. Di sana, tertera nama Arya Adiwangsa sebagai direktur utama. Sarah terkejut. Dunia terasa runtuh. "Tidak mungkin," bisiknya, air mata mulai membasahi pipinya. Jadi, selama ini Arya membohonginya? Bekerja di perusahaan miliknya sendiri? Apa maksud semua ini? Kebingungan dan amarah bercampur menjadi satu. Ia merasa dikhianati. Keesokan harinya, Sarah berangkat kerja dengan perasaan hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia memutuskan untuk menghadapi Arya. Saat jam makan siang, ia mencoba menghubungi Arya, tapi tidak dijawab. Ia nekat pergi ke lantai atas, mencari ruang direktur utama. Dengan jantung berdebar, ia mengetuk pintu. Sebuah suara berat menjawab dari dalam, "Masuk." Sarah membuka pintu. Di balik meja besar, duduk seorang pria yang sangat familiar. Arya. Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihatnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Sarah?" tanya Arya, suaranya datar. Aku tahu semuanya," jawab Sarah, suaranya bergetar. Arya menghela napas. "Jadi, kau sudah tahu?" Sarah menatapnya, matanya penuh dengan amarah dan kekecewaan. "Kenapa, Arya? Kenapa kau berbohong padaku?" Arya berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat ke arah Sarah. "Ada hal yang tidak kau ketahui, Sarah. Hal yang sangat berbahaya." Jantung Anya berdebar kencang. Lamaran kerjanya di Abadi Corp, perusahaan teknologi yang sedang naik daun, akhirnya diterima. Ia merasa ini kesempatan emas untuk menguak misteri Adrian, suaminya. Tanpa sepengetahuan Anya, Adrian adalah pemilik Abadi Corp, identitas yang ia sembunyikan rapat-rapat. Pagi itu, Anya gugup mengenakan blus putih dan rok hitam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. "Ini demi kebenaran, Anya," bisiknya. Sesampainya di lobi Abadi Corp, Anya terpukau. Bangunan itu megah dengan desain futuristik. Ia menuju resepsionis dan menyebutkan namanya. "Selamat datang, Nyonya Anya," sapa resepsionis dengan senyum ramah. "Silakan tunggu sebentar. Bapak Edward akan segera menjemput Anda." "Bapak Edward?" Anya mengerutkan kening. Siapa Edward? Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas menghampirinya. "Nyonya Anya, mari saya antar ke ruangan Anda." Anya mengikuti Edward dalam diam. Lorong-lorong kantor terasa asing namun familiar. Aroma parfum yang samar membuatnya teringat pada Adrian. Ia dibawa ke sebuah ruangan kecil dengan meja kerja dan komputer. "Ini meja Anda, Nyonya Anya. Jika butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya." Edward berlalu, meninggalkan Anya sendirian. Anya duduk dan mengamati sekeliling. Ia menyalakan komputer dan melihat layar monitor. Di sana tertera namanya, Anya Kirana, dengan jabatan staf analis keuangan. Analis keuangan? Ini di luar ekspektasinya.
Ia berharap bisa ditempatkan di bagian yang lebih strategis untuk mencari tahu tentang Adrian. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. Anya Kirana, sapanya ragu. Selamat datang di Abadi Corp. Anya, saya harap kamu nyaman. Saya ingin bertemu denganmu di ruangan saya jam 10 nanti. Sampai jumpa. Suara itu terdengar sangat familiar. Jantung Anya berdegup kencang. Ia merasa yakin, itu suara Adrian. Tapi, mengapa Adrian memanggilnya dengan nama lengkap dan bersikap formal? Pukul 10 kurang 5 menit, Anya berdiri di depan pintu ruangan bertuliskan, CEO A. Pratama. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Anya membuka pintu dan matanya membulat sempurna. Di balik meja kerja yang besar, duduk seorang pria yang sangat ia kenal, Adrian, suaminya. Adrian menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi. Silakan duduk, Anya, ujarnya dengan nada formal. Anya duduk dengan kaku. Jadi, kamu adalah Anya Kirana yang baru bergabung dengan tim kami? Tanya Adrian. Iya, Pak, jawab Anya gugup. Saya tidak menyangka akan bekerja di perusahaan sebesar ini. Adrian tersenyum sinis. Kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, Anya. Di Abadi Corp, tidak ada yang kebetulan. Semua ada alasannya. Anya menelan ludah. Apa maksud Bapak? Adrian bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Anya dan menatapnya tajam. Kamu di sini karena aku yang menginginkanmu di sini, Anya. Aku ingin melihat sejauh mana kamu akan mencari tahu tentang diriku. Anya terkejut. Jadi, Adrian sudah tahu tentang kecurigaannya? Aku tidak mengerti, Pak. Jangan berpura-pura bodoh, Anya. Aku tahu kamu mencurigaiku. Aku tahu kamu ingin mencari tahu tentang kehidupanku yang sebenarnya. Suara Adrian terdengar mengancam. Anya bangkit dari kursinya dan menatap Adrian dengan berani. Kalau begitu, katakan saja padaku. Siapa kamu sebenarnya? Adrian? Apa yang kamu sembunyikan? Adrian tertawa pelan. Kamu akan tahu pada waktunya, Anya. Tapi tidak sekarang. Sekarang, fokuslah pada pekerjaanmu. Buktikan bahwa kamu layak berada di Abadi Corp. Adrian kembali duduk di kursinya dan menatap Anya dengan tatapan menilai. Kamu boleh keluar sekarang, Anya. Dan ingat, jangan macam-macam. Anya berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Ia merasa hancur dan bingung. Adrian ternyata tahu segalanya. Dan ia sengaja mempermainkannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia tidak tahu. Tapi, ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan suaminya sendiri. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Aroma misteri di perusahaan ini semakin menyesakkan dadaannya. Setiap sudut kantor, setiap bisikan karyawan seolah menyimpan teka-teki tentang suaminya, Arya. Ia berjalan menyusuri lorong. Berkas-berkas di tangannya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena beban keraguan yang menghimpit. Anya berhenti di depan ruang arsip, tempat yang jarang dikunjungi, namun menyimpan segudang informasi. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan menyelinap masuk. Debu beterbangan, memenuhi udara dengan aroma kertas usang. Anya menyusuri rak demi rak, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan siapa Arya sebenarnya. Matanya terpaku pada sebuah map lusuh bertuliskan, Proyek Phoenix. Proyek ini sangat rahasia, bahkan tidak banyak karyawan yang tahu. Dengan tangan gemetar, Anya membuka map itu. Di dalamnya, terdapat foto-foto Arya, bukan sebagai suami yang dikenalnya, melainkan sebagai sosok korporat dengan aura kekuasaan yang mencengkeram. Ada juga dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Arya adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan tempatnya bekerja. Anya terhuyung mundur. Dadanya sesak. Jadi, selama ini ia dibohongi? Arya, suaminya, adalah pemilik perusahaan ini,
Orang yang selama ini ia puja dan cintai, menyembunyikan identitas aslinya. Anya merasa dikhianati, dipermainkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat. Dengan cepat, ia menyembunyikan map itu di balik badannya dan berbalik. Seorang satpam menghampirinya dengan tatapan curiga. "Sedang apa Anda di sini, Nyonya? Ruang arsip ini bukan untuk umum," tanya satpam itu dengan nada tegas. Anya berusaha menenangkan diri. Saya sedang mencari berkas untuk proyek saya. Saya kira ada di sini," jawabnya gugup. Satpam itu menatapnya dengan skeptis, namun akhirnya mengangguk. "Baiklah, Nyonya. Tapi lain kali, tanyakan pada bagian arsip terlebih dahulu," kata satpam itu sebelum pergi. Anya menghela napas lega. Ia harus segera keluar dari sini sebelum ketahuan. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan ruang arsip dan kembali ke mejanya. Pikirannya berkecamuk. Apa motif Arya menyembunyikan identitasnya? Apa yang sebenarnya ia rencanakan? Anya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang proyek Phoenix. Ia tahu, ini adalah kunci untuk mengungkap misteri Arya. Ruangan itu sunyi, hanya detak jantung Anya yang terdengar memburu. Di tangannya tergenggam erat fotokopi dokumen yang ia temukan di ruang kerja Pak Bram, CEO perusahaan tempatnya bekerja. Dokumen yang menghubungkan nama Bram Aditya dengan suaminya, Arya Bramantio. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia menunggu Arya di ruang tengah rumah mereka. Tatapannya kosong. Pintu terbuka. Arya masuk. Senyum mengembang di wajahnya. "Sayang, sudah pulang? Ada apa wajahmu tegang sekali?" Anya tidak menjawab, melainkan menyodorkan dokumen itu. Arya menerimanya dengan bingung, lalu membacanya. Senyumnya memudar, digantikan raut terkejut. "Anya, apa maksudnya ini? Dari mana kau mendapatkan ini?" Anya berdiri, matanya berkilat marah. "Jangan pura-pura bodoh. Arya, siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan Bram Aditya? Kenapa nama kalian hampir sama? Kenapa kau menyembunyikan semuanya dariku?" Arya terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Anya, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Aku bisa menjelaskannya." Anya tertawa sinis. "Salah paham? Menjelaskan? Selama ini aku hidup dengan kebohongan. Arya, kau adalah CEO perusahaanku, atasan yang selama ini kuhormati dan..." Suaranya tercekat. "Ku takuti. Dan kau adalah suamiku, pria yang kucintai dan ku percaya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku?" Arya mendekat, mencoba meraih tangan Anya. "Anya, kumohon, tenanglah. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua ini kulakukan demi kebaikan kita." Anya menepis tangannya kasar. "Demi kebaikan kita? Dengan berbohong dan menyembunyikan identitasmu? Apa kau pikir aku bodoh? Apa kau pikir aku akan percaya begitu saja dengan omong kosongmu?" Arya menunduk. Raut penyesalan terpancar jelas di wajahnya. "Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya memberitahumu dari awal. Tapi aku takut, Anya. Aku takut kau tidak akan menerima aku apa adanya." Anya mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menantang tatapan Arya. "Menerima apa adanya? Jadi, selama ini kau tidak menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Arya? Apa aku bahkan mengenalmu?" Arya menggeleng lemah. "Tentu saja kau mengenalku, Anya. Aku tetaplah Arya yang kau cintai. Bram Aditya hanyalah bagian dari diriku, tanggung jawab yang harus kupikul." Anya mencibir. "Tanggung jawab? Jadi, kau lebih memilih tanggung jawabmu daripada kejujuran dalam pernikahan kita?" Arya kembali mencoba meraih tangan Anya, tapi ia menghindar. "Anya, kumohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Jangan menghukumku seperti ini."
Anya menatapnya dengan tatapan dingin. Kesempatan? Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Arya, kepercayaan adalah fondasi pernikahan kita, dan kau telah menghancurkannya berkeping-keping. Arya berlutut di hadapan Anya, air mata mulai membasahi pipinya. Anya, maafkan aku. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tidak ingin kehilanganmu. Anya memalingkan wajahnya, hatinya hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu, Arya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Anya berbalik dan berjalan menuju kamar mereka, meninggalkan Arya yang masih berlutut, meratapi kebodohannya. Di dalam kamar, Anya bersandar di pintu, air matanya mengalir deras. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Pernikahannya, kehidupannya, semuanya terasa seperti lelucon yang pahit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Gelap menyelimuti apartemen mereka. Hujan deras menghantam jendela, seolah alam pun ikut merasakan badai yang berkecamuk di hati Riana. Di tangannya tergenggam erat sebuah USB drive. Bukti tak terbantahkan yang ia dapatkan dari server perusahaan dengan susah payah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, setelah ini, tak ada lagi yang bisa disangkal oleh Arya. Ia menancapkan USB drive ke laptop. Layar menyala, menampilkan folder-folder berisi data perusahaan. Riana membuka folder dengan nama Sandi, Phoenix. Nama proyek rahasia yang sempat ia dengar dari bisik-bisik karyawan. Di dalamnya, terdapat dokumen-dokumen yang mengarah langsung pada Arya sebagai pemilik sebenarnya perusahaan tempatnya bekerja. Ada juga rekaman video meeting rahasia, di mana Arya terlihat jelas memberikan instruksi dengan nama samaran, Direktur Utama. Riana memutar salah satu video. Arya, dengan setelan jas mahal dan aura kekuasaan yang memancar kuat, berbicara dengan para petinggi perusahaan. Suaranya tegas, intonasinya berwibawa. Bukan Arya yang ia kenal selama ini. Bukan Arya yang lembut dan penyayang. Ini Arya yang lain. Arya yang misterius dan penuh rahasia. Air mata mulai mengalir di pipi Riana. Pengkhianatan ini terasa begitu pahit. Semua kebohongan, semua sandiwara yang Arya lakukan selama ini, terkuak di depan matanya. Ia merasa bodoh, merasa dipermainkan. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa ia begitu buta? Tiba-tiba, suara pintu terbuka mengagetkannya. Arya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa Riana telah menemukan kebenaran. Riana. Lirih Arya, suaranya bergetar. Riana menoleh, matanya memancarkan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Jangan mendekat, bentaknya, suaranya tercekat. Semua ini bohong. Arya, pernikahan kita, semuanya. Arya terdiam, tak mampu menjawab. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Ia mendekat perlahan, berusaha meraih tangan Riana, tapi Riana menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, teriak Riana. Aku jijik melihatmu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau melakukan semua ini? Riana, dengarkan aku. Arya mencoba menjelaskan, suaranya penuh keputusasaan. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Riana tertawa sinis. Jelaskan bagaimana kau menipuku selama ini? Jelaskan bagaimana kau bermain-main dengan perasaanku? Jelaskan bagaimana kau bisa hidup dengan dua identitas yang berbeda. Riana bangkit dari kursi, berjalan mendekati Arya. Ia menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. Aku ingin tahu, Arya, apa motifmu? Apa yang kau inginkan dariku? Arya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku mencintaimu, Riana, ucapnya akhirnya.
Itu saja. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Riana tertawa hambar. Cinta? Ulangnya dengan nada mengejek. Kau bilang cinta? Cinta macam apa yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan? Aku tahu aku salah, kata Arya. Suaranya semakin bergetar. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi percayalah, Riana, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Takut kehilangan aku. Riana menggelengkan kepalanya. Kau sudah kehilangan aku, Arya. Kau sudah menghancurkan semua yang kita miliki. Ia menunjuk layar laptop. Semua bukti ada di sini. Tak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk memperbaikinya. Riana mematikan laptop, lalu mengambil tasnya. Aku pergi, ucapnya singkat. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi untuk saat ini. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan Arya yang terpaku di tempatnya. Hujan semakin deras, seolah ikut menangisi kehancuran pernikahan mereka. Riana keluar dari apartemen, meninggalkan Arya dalam kegelapan dan penyesalan yang mendalam. Jantung Alia berdegup kencang, bukti foto di tangannya terasa membakar kulit. Foto-foto itu dicetak dari rekaman CCTV kantor yang ia curi semalam, tak bisa berbohong. Di sana, jelas terlihat Arya, suaminya, dengan leluasa memberi perintah kepada para direktur, menandatangani dokumen atas nama Bapak Dirga Utama, pemilik tunggal perusahaan tempatnya bekerja. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya, pahit dan telak. Alia menggenggam erat foto-foto itu, air mata menggenang di pelupuk mata. Selama ini, dia hidup dalam kebohongan yang rapi tersusun. Arya, pria yang ia cintai, ternyata menyimpan rahasia besar yang menghancurkan kepercayaan mereka. Pernikahan yang selama ini ia impikan, kini terasa seperti ilusi belaka, sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Dia menatap sekeliling apartemen mereka, setiap sudut ruangan dipenuhi kenangan manis. Kenangan tentang tawa, pelukan, dan janji setia. Namun, kini semua itu terasa hambar, tercemar oleh kebohongan Arya. Bisakah ia mempercayai Arya lagi? Bisakah ia melanjutkan pernikahan ini setelah semua yang terjadi? Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Jantung Alia semakin berpacu. Arya pulang. Ia harus menghadapi pria itu, meminta penjelasan, dan membuat keputusan yang akan menentukan masa depannya. Pintu terbuka, Arya masuk dengan senyum lelah di wajahnya. Senyum yang dulu selalu membuatnya merasa tenang dan aman, kini terasa asing dan menakutkan. Alia, kamu sudah pulang? Aku merindukanmu. Sapa Arya, berjalan mendekat untuk memeluknya. Alia menghindar, melangkah mundur dengan tatapan dingin. Jangan sentuh aku, ucap Alia, suaranya bergetar. Arya tertegun, senyumnya menghilang. Alia, ada apa? Kenapa kamu bicara seperti itu? Alia mengangkat foto-foto itu, melemparkannya ke dada Arya. Foto-foto itu berhamburan jatuh ke lantai. Jelaskan ini. Siapa Bapak Dirga Utama? Kenapa kamu berbohong padaku? Teriak Alia, air mata mulai tumpah membasahi pipinya. Wajah Arya pucat pasi. Ia memungut foto-foto itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap Alia dengan tatapan memelas. Alia, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ujar Arya, suaranya lirih. Tidak seperti yang aku pikirkan? Jadi, apa? Apa penjelasanmu? Apa kamu akan berbohong lagi padaku? Balas Alia dengan nada sinis. Arya menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Alia dengan tatapan penuh penyesalan. Baiklah, aku akan jujur padamu. Ya, aku adalah Bapak Dirga Utama. Aku pemilik perusahaan tempat kamu bekerja. Akunya, suaranya berat. Alia menatap Arya dengan tatapan tak percaya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Aku takut, Alia.
Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut kamu hanya mencintai kekayaanku, bukan diriku. Jawab Arya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu pikir aku serendah itu? Kamu pikir aku hanya tertarik pada uangmu? Kamu meremehkanku. Arya, kamu tidak mempercayaiku. Bentak Alia, hatinya hancur berkeping-keping. Tidak, Alia. Aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Mohon Arya, berlutut di hadapan Alia. Alia memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat Arya berlutut di hadapannya. Ia merasa jijik, marah, dan sakit hati sekaligus. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Arya, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Kamu telah menghancurkan segalanya. Ucap Alia, suaranya lirih. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maafmu. Alia, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Aku akan mengubah diriku menjadi pria yang lebih baik. Janji Arya. Alia menatap Arya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan lagi. Arya, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Alia berbalik, meraih tasnya, dan berjalan menuju pintu. Alia, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku, seru Arya, berusaha menggapai tangannya. Alia menepis tangan Arya. Aku butuh ruang. Arya, aku butuh ruang untuk bernapas. Aku akan pergi untuk sementara waktu. Jangan hubungi aku. Dengan langkah gontai, Alia meninggalkan apartemen mereka. Meninggalkan Arya yang berlutut di lantai, menangis menyesali perbuatannya. Pernikahan mereka berada di ambang kehancuran, dan keputusan sulit harus segera diambil. Masa depan mereka terbentang di hadapan mereka, gelap dan tidak pasti. Bagaimana? Para penonton cerita komandan? Mengejutkan bukan? Kisah ini hanyalah sebagian kecil dari misteri yang ada di dunia ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira, misteri apa lagi yang ingin kalian saksikan di cerita komandan? Sampai jumpa di video berikutnya.